Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tepang di Dokar Dongeng Kehidupan Rakyat. Alhamdulillah simkuring dina waktos ayeuna Dokar kagunturan madu kaurugan menyan putih pokona mah bingah nu taya papadana bingah ka giri-giri ka bingah jisi babri upami dibandingkeun sareng Gunung Himalaya gede keneh Gunung Himalaya. Anu luar biasa margi naon Dokar kasumpingan bentang tamu papan atas nasional sanes nasional di panatos ngambah internasional. Sadeui nyaeta Kang Sule Stephen. Halo Dokar Mania dimanapun kalian berada. Aku ada di PGH 3 channel. Alhamdulillah. Subscribe ya sebanyak-banyaknya ya. Damang Kang Sule. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sakit, Jadi kieu ya Kang Sule sih mabdi dingah ya. Dokar ye ge seueur anu netizen anu saya juga baca komen. Cenah Kang Sule di Dokar cenah alhamdulillah enak laksananya. Iya, sama kebalikannya juga. Kang Dadan atuh. Mohon. Jadi bagja gitu nya alhamdulillah abi bagja Kang Sule. Naon sado? Ya kan Dokar, bisa Dok. Oh, eta mah. Ada yang ada mah. Sado. Keretek. Alah ke Kang ibadah itu maros sisir neruskeun Kang Sule. Dina masa pandemi ayeuna ya, pan seniman-seniman di Jawa Barat mainna teh khususnya seniman tradisi nuju aya dina kan werit lah. Istilahna nama pailit atau napi disebutkeun paceklik. Margi ku ayeuna pandemi ieu teh kaayaan situasi anu teu memungkinkan kanggo tiasa ngagelarkeun kasenian. Mohon. Nah, sedih. Lagi meresapi. Jadi sumberin kayak bade tumaros. Nah, ieu teh sami teh sareng Kang Sule. Aya pangaruhna teh corona ka seniman-seniman artis-artis anu aya di broadcast TV gitu. Sami wae teh antara Sami wae karena kan ada beberapa TV, aya TV anu program yang setiap saat tapi ibaratnya protokol kesehatan. Tapi kalau dari sisi budget dan yang lain-lain itu berpengaruh. Budget itu berpengaruh. Berpengaruh. Ada yang ini program mau dilanjutin tapi dengan budget yang dikurangi. Kayak seperti itu. Terus ada beberapa program yang ngeselah istirahat lah gitu. Jadi gumantung ka diri urangna oge sih sebetulnya nama. Lamun misalkan mau lanjut. Tapi kalau pada umum namanya sama seperti halnya seniman-seniman di Jawa Barat juga sama. Tapi kan di Jawa Barat juga ada juga yang event-event kayak sponsor masih gitu kan, tapi dengan protokol kesehatan. Terus sekarang lu hajat juga udah rame lagi sekarang. Rame lagi tapi khususnya wayang golek mah Kang gitu masih kena teu bisa wayang golek teh. Nah, kecuali wayang golek. Wayang golek masih teu bisa dunia karena kerumunan. Nya jigana kana eta. Tapi salah sajina sangat ironisnya ketika berbicara kerumunan. Wayang golek emang berkerumun, tapi kenapa ieu seru naroskeun kunaon di mall masih kena bisa berkerumun, terus di pasar masih kena bisa berkerumun. Parasami atau memang di pasar jeung di mall mah corona teh aya? Enggak, tapi begini, tetap sama di mall dimanapun, tapi dengan kapasitas yang ditentukan. Betul. Kalau misalkan lebih dari 100% itu akan ditutup mallnya. Jadi dikasih jam waktu juga nggak sampai malam, sampai jam 8, sampai jam 9. Terus orang-orang juga nggak terlalu banyak kalau di mall, jadi 50. Tapi kalau misalkan wayang itu kan di lembur. Kadang-kadang kan orang lembur mah, orang penting main lalu wayang lah, nah, bring gitunya. Mungkin mengatasi itu, mungkin. Ya sebetulnya kami sebagai praktisi oge sebetulnya tidak a priori terhadap pemerintah karena mungkin seperti itu kondisinya. Karena mungkin pemerintah sekarang kalau kata bahasa Sunda itu nete semplek nincak semplak. Sanes nincak waduknya bau. Nincak waduk baunya. Ieu mah pokoknya nete semplek nincak semplak gitu salah ki lain. Ketika mengeluarkan kebijakan banyak juga yang dikorbankan. Iya, jadi pro dan kontra lah. Kontra. Semuanya juga pasti akan seperti itu. Tapi manusia dikasih akal. Kita bisa bikin wayang secara virtual dengan penonton kapasitas 20% atau 50%, bisa. Gitu. Sangat menarik. Cuman yang kasihan adalah kan kalau ketika nu hajat hayang nanggap wayang teu bisa. Nu jadi masalahna ketika nu boga hajat hayang nanggap wayang
komo anu parantos nyeurehan nya tanggal betul. sekian eta kan dipindah-pindahkeun Kang. Tidak ada izin. Nah, tidak ada izin dugi kayaknya kan teu acan pasti ya iraha kada izina. Bagaimana kalau kita usul kepada yang hajat, boleh kita nanggap kita tapi secara virtual. Virtual. Jadi nu hajat mah di ditu, aang mengawayang PG hati lu. Bisa. Simpen we layar. Ieu nu hajat saha. Jadi kan nu hayang nang apa kan nu hajat sebetulnya. Ya, sebenarnya mah susah sih sebenarnya upami kitu mah nya Kang sangat susah pisan. Nah, idealnya ketika berbicara hajat, idealnya papan hayang di mana. Tapi insya Allah lah, nih punten motong. Insya Allah di bulan Juli itu akan ada bulan Agustus setelah bulan Juli. Oh, baru tahu saya ya. Tapi sekarang ada rumor. Ada rumor? Bukan rumor ya, ada berita-berita bahwa sekarang itu udah mulai new normal. Mulai new normal dan di bulan Juli itu ada menutup kemungkinan untuk seperti biasa tapi tetap jaga jarak tetap, swab tetap. Nah, kenapa ini belum selesai? Karena vaksin belum semuanya merata. Gitu. Saya nggak divaksin. Oh, sudah divaksin? Belum, nanti. Oh, nanti divaksin. Nanti saya juga harus semuanya. Jadi kalau sudah merata di tiap-tiap daerah semuanya, nah baru mungkin tidak menutup kemungkinan tidak sampai 2000 sekian. Walaupun ada berita sampai 2023, 2022, 2024 gitu. Ya insya Allah gitu. Kalau misalkan kita didukung pemerintah untuk hal itu, insya Allah itu akan terjadi. Tapi kan masih banyak oknum-oknum yang ya seperti itulah gitu. Oknum gimana maksudnya? Ya maksudnya vaksinnya seperti apa gitu kan, itu kan jadi pembicaraan. Takutnya vaksinnya palsu dan yang lain-lain gitu. Tapi kan intinya pemerintah nggak mungkin dolim kepada rakyat. Ya nggak mungkin. Gitu. Kan oknum. Ya. Pasti ada oknum yang mengatakan itu. Pokoknya mana ketika berbicara vaksin jadi multi tafsir kesannya ya. Betul. Nah, Kang ya, saya itu mah sebagai prolog aja ya. Betul, ketika kita menghadapi corona, kita menghadapi pandemi, banyak seniman-seniman seperti Akang barusan memberikan masukan sangat brilian sekali. Jadi jangan terpaku dengan itu, kita melangkah yang lain gitu ya. Betul. Jadi tidak ulah cicing, ulah kurung batok lah berbahasa Sunda. Ada cara-cara lain gitu. Kayak misalkan Vicky Prasetyo dia mau menikah. Mau menikah tapi ini kalau misalkan mengundang orang, maka mengundang kerumunan. Ya udah saya sarankan jangan mengundang orang. Kalau misalkan di TV tidak diterima untuk live di TV, kamu bisa live di Instagram. Kan bisa. Tidak menutup kemungkinan gitu. Banyak lain menuju jalan menuju ke Roma. Betul. Ya, Kang, ya. Nah, gini Kang, banyak netizen yang mengatakan atau menanyakan Kang Sule, kan dulunya ini sebagai seniman tradisi juga. Ya betul. Ada nggak kangen gitu untuk kan dulu Kang Sule sebagai tradisi, kalau nggak salah nari ya Kang Sule, nari ambu kayak gitu. Ada nggak kekangenan seperti itu? Kangen ayahnya? Ayah dan ada saya tuh. Untuk kangen itu mah ada. Makanya di sini itu saya beli gamelan. Oh, jadi Bang Sule itu besar gamelan nih dia. Beli gamelan karena yang jualnya juga butuh duit, terus bantu temen, ya kan penting mah eta. Ya, penting mah eta. Jadi memanfaatkan ke life history my life. Aduh, gitu kan untuk mengingatkan masa lalu. Hayang kenang tinggal ayah, ayah ngacapi tinggal ayah. Wes ayah ngacapi gitu. Intinya inilah salah satu kekangenan. Ini mah kalau sekarang ya kalau ya siapa tahu Kang Sule mau nggak jadi ambu gitu lah di hajatan siapa gitu lah. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Ya. Akan terjadi. Dengan syarat ya, persyaratan. Nggak ada syarat. Ya ada syarat lah mungkin. Jadi ambu tapi kalau untuk diperjualbelikan itu mungkin tidak mungkin, ya kan? Misalkan Sule mau nggak jadi ambu tapi sekian puluh juta, tidak mungkin. Saya tidak mau. Situ. Tapi kalau misalkan kaul ada seseorang yang membuat aku tuh pengen ngembuan, nah itu baru. Gitu. Jadi keinginan yang jadi ambu gitu. Pengen keinginan itu. Tapi pernah dina keur main di TV gitu, hayang jadi ambu. Pernah. Di talk show pernah dipakai. Jadi ambu pernah. Di talk show di mana nya? Di net. Oh, di net. Dulunya RTP. Dibahas lagi. Di net. Pernah ya. Jadi ambu. Pernah gitu. Tapi itu salah satu kerinduan mau menjadi ambu itunya. Nah, kayak misalkan jadi Kong Usman Kakek Rese
Itu tuh sebetulnya kerinduan waktu jadi lengser. Oh. Awalnya kan yang anu 77 teh sih. Usman 77. Usman 77 eta. Oh, jadi itu salah satu kerinduan karena lengser. Karena lengser. Dulu waktu itu OPJ, zaman OPJ pertama kali. Masih sama mengingatkan dandan dulu tuh masih kayaknya pakai odol gitu. Tapi kesininya udah pakai body painting gitu. Itu aja karena kan itu karakter ya kan, jalannya apanya itu kadang-kadang lengser juga suka dipakai. Dari situ lah. Tapi alhamdulillah ternyata walaupun hanya mana emang lengser gitu nih, tapi dibikin sesuatu jadi sesuatu, bahkan menjadi sebuah program. Benar. Itu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan, boleh. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin belum orang semua tahu. Orang kan tahu Kang Sule itu joke-nya itu spontanitasnya luar biasa. Ketika ini ngomong ini langsung der. Apakah itu ada belajarnya atau dari mana Kang Sule mendapatkan hal seperti itu? Ada, pasti orang berpikir, hebat gitu ya. Peletak-peletuk hebat. Tapi tetap dalam setiap hari itu saya harus menyiapkan beberapa kata di otak. Itu ya, misalkan contoh begi, bego misalkan gitu ya. Terus misalkan kata-kata yang misalkan untuk ceng-cengan, misalkan hancip ngesot, terus misalkan terumbu karang, itu harus dihafal. Jadi ketika pas kita main dulu ya. Pas kita main ada di sini. Kalau dulu masih ditulis, tapi kalau sekarang karena kesibukan dan yang lain-lain, akhirnya dihafal setiap saat. Jadi di jalan, di mana wae, itu latihannya seperti itu. Jadi jelas seorang komedian itu bukan berarti profesi yang biasa-biasa, tetapi seorang komedian itu Serius. Orang jenius ya. Pekerja komedian itu adalah pekerjaan yang serius, walaupun wadahnya itu tidak serius. Betul. Serius, dan seorang jenius juga. Karena tidak mudah untuk orang lain tersenyum atau tertawa, tidak mudah itu. Tapi Kang Sule bisa susah itu. Menjadi ini tuh karena Kang Sule luar biasa. Karena ada banyak hal yang tersirat dalam pikiran kita, di mana kemungkinan itu kita sebagai desa lebet ya. Mengibing. Berpikir bahwa saya juga sempat berpikir gitu, makanya mana yang nama besar oge selama nek keluar. Itu salah satu pertanyaan. Pernah seperti itu, tapi ternyata bukan. Artinya orang itu tidak menuntut hal itu juga. Gitu. Menuntut tetap kelucuan walaupun lu punya nama besar, artinya untuk mempertahankan di dunia eksistensi di dunia perlawakan ini. Makanya dituntutlah untuk terus belajar, nonton. Saya mah nonton PGH Tilu Channel saya tonton, Ketoprak saya tonton, apapun itu. Rek bodor-bodor kumah saya tonton sampai sekarang setiap malam. Nah, ini salah satu contoh buat seniman-seniman yang lain. Ternyata sekelas Kang Sule pun, meskipun beliau sudah notabene luar biasa, tetapi ternyata beliau masih nonton, masih nonton ere-ere lain-lain dan nama sebagai referensi. Saya di rumah juga sama istri, anak gitu kan, ngeluarin jokes, tawa gitu kan. Kadang-kadang misalkan saya punya joke ini nih, lontarkan, lucu nggak kira-kira? Masih sharing. Tes marketnya. Tes market. Tawa. Oke, simpen, tawa, simpen gitu. Ya, jadi jelas kesuksesan itu tidak instan, tapi kesuksesan itu diraih dengan luar biasa melalui proses yang panjang, Kang Sule. Tadinya berpikir juga gitu, sempat berpikir saya urang mah naon deui. Nah, eta. Batur geus nyaho urang keluarga pasti seuring ngaluarkeun jok oge seuring, tapi berpikir masa kita mau itu aja. Sedangkan media sosial sekarang sudah di mana-mana, YouTube sudah di mana-mana, ngeluarin jok ini bisa ada di mana-mana. Orang bisa tahu jok apa gitu. Artinya terus kita belajar gimana caranya. Yang artinya saya kan sekarang single fighter. Single fighter itu tidak harus menunggu orang ngasih umpanan. Gitu. Jadi kita harus memberi umpanan, punchline sendiri gitu. Luar biasa. Jadi intinya seorang Kang Sule itu bukan hanya ketika bermain atau di TV, bukan hanya beliau urusan finansial saja, tetapi beliau itu bagaimana seorang seniman itu mengekspresikan hasil karyanya supaya diterima oleh kalangan luas.
baju putih nih kayak kuntilanak. Iya, Bapak kada sister ngesot. Nah, itu salah satunya. Kalau kita nggak nge-save itu kita susah. Oh, betul. Karena sudah disimpan di sini. Jadinya ya sebetulnya melihat ini sesuatu ya. langsung set. Gitu. Ya, salah satunya begitu. Ya, jadi artinya belajar, jangan menganggap bahwa wah hebat bisa spontan. Itu mah spontan mah selebihnya. Jadi kalau misalkan dalam satu episode itu saya harus menyiapkan senjata 2. Apa ceritanya? Alurnya kemana? Udah kita siapin senjata 2. Punchline 2 aja cukup. Atau paling banyak 3 cukup. Udah 3. Selebihnya mah yang 10, 5 dan yang lain-lain kita dapat dari lawan main kita. Bonusnya itu masih bonusnya. Gitu. Oh, ya. Wah, jadi sudah dipersiapkan meskipun Kang Sule improvisasinya liar gitu, tapi dari rumah emang sudah dipersiapkan. Betul. Tapi kan terkonsep intinya. Ya, tapi kan tidak perlu orang tahu gitu kan. Ya jelas. Misalkan saya dari rumah terus misalkan ke satpam, Pak Satpam, saya mau syuting nih, saya udah nyiapin punchline 2. Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Gitu. Itu satpam apa urusannya? Iya. Pak Satpam harus tahu ya. Iya. Ya, siapa dia sebetulnya? Betul kan? Yang harus tahu itu kita sendiri. Iya, kita seperti sendiri. niat lah gitu, niat kita. Dan yang tahu itu ada cuma di PGH 3 channel. Iya, luar biasa, tepuk tangan. Saya belum pernah loh ngomong kayak seperti itu. Oh, belum pernah? Hanya di sini. Saya juga belum pernah saya berbicara bahasa Indonesia di. Iya. Tapi ini menarik loh Kang Sule. Iya. Jadi pembahasan yang menarik. Ini pembahasan menurut saya pembahasan yang mahal. Oh. Betul, karena apa? Karena ini harus nonton ya para seniman-seniman untuk belajar bagaimana meraih kesuksesan itu. Jangan lihat Kang Sule sekarang ini menjadi begini. Tetapi saya tahu beliau dari dulu sampai sekarang beliau emang pekerja keras. Beliau emang kreatif. Jadi proses jangan lupa. Proses jangan menyepelekan proses karena keberhasilan orang itu melalui proses yang panjang. Nah, ada juga orang yang panatikan gitu. Sebenarnya yang nges lah orang mah wayang golek. Yeah. Ya. Kalau berbicara di masalah komedi, misalkan yang nges orang mah lawak weh. Karena ya stand up, orang jadi misalkan, naon sih ya stand up ya gitu. Nah, saya itu bukan tipe orang yang seperti itu. Saya tipe orang yang selalu menghargai sesuatu hal yang ada di dunia ini. Ada stand up, saya pelajari ya. Bahkan saya dekat dengan anak-anak stand up main ke dia, model Sirigen, Ebel, Marcel, itu kan di bawah kita. Dia tuh junior gitu. Tapi kita sebagai senior jangan menganggap bahwa itu dia di bawah kita, tapi dia lebih dari kita adalah dia bisa berstand up. Gitu. Betul. Artinya datang ke sini ngobrol di sela-sela ngobrol. Mana bisa gitunya stand up kumaha? Stand up ya set up pula, terus ada beberapa beat, ada punchline apa. Naon kudu dibahas. Iya. Dapat ilmu. Wah, itu luar biasa. Jadi intinya mah merekrut orang-orang. Intinya silaturahim, tetapi bonusnya kita mendapat ilmu. Mendapatkan ilmu. Luar biasa. Oke ya Kang. Ya. Aya pertarusan ini non. Ya kan anget Pak. Hanya, tapi kan hukum timbal balik. Oh, timbal balik. Oh gitu. Baiknya. Jadi kayak abdi bade maros ya hiji pertarusan anu mungkin orang tidak tahu ya. Kita tadi asa hiji wae pertanyaannya. Pantacan kayak aya dua. Mohon. Artis atau napi pasti Kang Sule aya pelawak anu difavoritkeun. Saha sebenarnya pelawak anu difavoritkeun jeung menjadi barometer ya bade di Indonesia bade di luar negeri saha tah kira-kira lamun di luar negeri ya mah jujurnya di luar negeri di dalam negeri favorit pisan tuh Kang Ibing. Nah bet Kang Ibing karena menurut saya dia itu tipikal orang yang cerdas, dia bisa memainkan kata-kata, terus dia bisa bermain imajinasi karena mungkin dia basicnya seorang penyiar. Terus dia itu bisa membawa sebuah komedi dari keseharian gitu. Yang akhirnya saya mendapatkan ilmu itu gitu. Jadi bisa membawakan komedi dari keseharian gitu. Storytelling dan yang lain-lain itu. Kalau misalkan luar negeri Mr. Bean. Kenapa Mr. Bean mah? Teu ngomong. Karena slapstick. Gitu. Slapstick nanya. Jadi tak balik deh saya itu termasuk orang yang tidak fanatik sama lawak apapun. Maksudnya teh lawak nanon oge diajar gitu ya. Betul. Artinya semua yang sudah senior pelawak itu tuh saya mengidolakan semua. Jojon, Jayakarta, Bagito, Patrio, ya dan yang lain Dekabayan, hampir semua lah itu.
hampir semua saya idolakan gitu. Makanya saya itu nggak punya karakter khusus. Karakter khusus. Tapi menurut saya mah Kang Sule emang punya karakter khusus. Nah, karakter Kang Sule emang begini. Iya, maksudnya ya artinya kalau karakter khusus tuh misalkan gagap. Aji sampai kapanpun juga nggak bisa dia menjadi orang maksudnya begitu. yang tidak gagap, gitu kan. Bolot pasti akan tidak mendengar. Tapi kalau saya mah kabula-kabale. Ya, tapi intinya itu karakter Sule itu multi talenta sebetulnya kalau saya kacamata saya sebagai penonton dan penikmat seni, kacamata saya memang multi talenta. Ketika berbicara satu tokoh, dia bisa ini aja kan dia tidak bisa kalau pakai ini. Tapi Kang Sule kalau disuruh bobolotan bisa, disuruh gagap juga bisa. Tapi ini justru ini yang susah. Nah, itu tuh hasil dari kita tidak fanatik sama siapapun. Jadi sama Tukul saya harus suka, betul. Ajis harus suka, sama Jojon harus suka, Ibing, semua pelawak saya harus suka. Nah, artinya mungkin dari suka itulah menyerap ke dalam otak saya sehingga pas begitu kita jadikan sebuah karakter minimal bisa. Dan itu adalah sebuah keuntungan dan kelebihan buat saya. Betul. Ketika sosok seorang Sule dia sudah mulai tidak lucu, saya akan memunculkan sosok Mang Oding. Mang Oding sudah tidak lucu, saya suguhkan Kakek Resai. Kakek Resai sudah tidak lucu, Tante Bom Bom ada, gitu kan. Ajis gagap, impersonate lah gitu kan. Nah itulah mungkin keuntungannya. Ya, itu dia ya, multi talenta. Dan selain berbicara komedian, tapi Kang Sule juga kan tahu sendiri, beliau seorang artis sinetron juga. Ya. Beberapa judul FTV atau sinetron pernah dibintangi oleh Kang Sule. Itu diajarin lah tuh jadi acting gitu. Kan antar melawak jeung acting teh emang sarua tapi beda pisan sebetulnya. Beda Ang. Ya itu tadi Ang. Saya di mana gitu tah? Di mana? Bet bisa Kang Sule ngacting anu emang kan tinggalin profesional. Jika keluar di naon teh teater lah, universitas teater kalau itu, tapi bisa gitu gue mah diajarna ya. Dulu memang awalnya sebelum sekolah seni ya ke SMKI. Nah eta lah saya mah jadi tepanatikan teh Ang, jadi segala resep teuing. Nya, segala resep teuing. Action resep gitunya, drama resep, komedi resep, apapun resep. Sampai ke sinematografi juga saya mah resep gitu. Resepan jelemana. Itu yang akhirnya karena kebanyakan nonton menyerap dalam otak dan sehingga kita tampilkan tuh sudah tidak susah lagi gitu acting gitu teh mungkin gini nih ya kenapa saya bisa acting dan yang lain-lain. Dulu saya tuh masih kecil sering berbohong. Berbohong kumaha? Beneran, berbohong siapa? Ke orang tua maksudnya? Ke orang tua sering berbohong. Jadi loba acting. Loba acting. Jadi belajar acting itu dari dulu ya? Mungkin dari situ. Misalkan aya duit 50 gitu nya, eta duit 50 teh anu adi urang, dicokot ku urang teh. Katempo ku si emak teh gitu nya nyokot duit urang teh. Tapi ku sabab era gitu kan, ku sabab era sieun kapangi teu ngaku nepi ka mana. Eta duit 50 saya dicokot teh. Terus urang teh. Lain ceurik sia teh. Nyeri hati naon, mana nyokot duit, mana nyeri hati. Jadi berusaha bagaimana caranya menutupi itu kebohongan itu. Kan itu udah acting kan. Sampai asup ke kolong ranjang, kita asup ke kolong ciduhan itu balsuhan. Demi Allah, Ang, saya mah pas keluar kan ciri gitu. Jadi inung rantai kali karunya entah gitu. Meureun tidinya. Ya, jadi asal mah upami ya mah otodidak namanya. Iya. Otodidak yang otot. Otodidak belajar nanya. Jadi bisa jadi kan, gitu dan juga mungkin banyak apresiasi yang banyak nonton. Banyak nonton juga. Jadi pentingnya seorang komedian juga emang harus banyak nonton yang lain. Penting. Saya ke bioskop aja untuk saat ini tuh bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ke bioskop. Nonton. Ini gergaji kursi. Ambil besinya lumayan di kilo. Matur mau film buat rekod. Menarik ya. Tah hiji deui Kang Sule ya. Ya hiji deui nya ieu mah hiji deui asina ya. Cenah naon langsung masih panjang. Manggi kieu ya. Kang Sule itu komedian jelas ya, sukses dalam komedian. Di dalam artis sinetron juga dibilang lebih dari orang lain sukses juga. Ini satu lagi dalam tarik suara. Ini sukses juga nih Kang Sule.
banyak lagu-lagu yang Kang Sule anu hit ya. Bukan saja di cukup Jawa Barat tapi cukupnya internasional. Kang Sule itu seperti lagu Susis, yang lainnya itu sukses pisan gitu ta. Iya Kang Sule kumaha ngaturna. Kang Sule teh pelawak ongkoh, artis sinetron ongkoh, penyanyi ongkoh, ieu ngaturna kumaha? Maruk merenya orangnya. Maruknya meureun eta Maruk teuing merenya. Teu maruk teuing ya, jadi justru kudu dibere kiat-kiatna gitu. Jadi balik deui karena resep. Karena oh nyanyi oge resep. Resep nyanyi gitu. Saya mah nu teu resep teh nguseup. Eta beda jeung abdi-abdi. Bener jujur. Saha bet resep nguseup? Resep nguseup karena aya sejarahna gitu. Oh, sejarahna. Aya sejarahna. Tong disebutkeun sejarahna. Lamun misalkan nguseup urang geus karasa nah eta sebetulna mah eta nu nagih. Bener, Tukang nguseup teh eta. Bener. Mantak saya mah sancan menguseup ya. Nah. Karena sieun lagi pas lepas ke. Oh, mode setrum, mode setrum. Heeh. Jadi sieun katagihan gitu. Jadi nyanyi oge resep. Resep. Baretopan sancan ya mun teu boga duit teh ngamen bareto teh nya meureun kaolah saeutik-saeutik. Tapi belajar olah vokal henteu. Olah vokal belajar di SMKI. Oh, di SMKI. Di SMKI setiap jam 3 subuh. Pu pa pu pe pa pu pa pu pa pu pe pa pu pa pu pa pu pa pu pe. Naik satu tun. Pu pa pu pe pa pu pa pu pa pu pe pa pu itu. Saya mau nanya, itu lagu apa? Itu lagu olah vokal. Olah vokal. Itu di PCD belum ada. Iya, itu artikulasi. Oh, artikulasi. Ini melatih ini ya, melatih artikulasi. Iya, dan juga pemanasan. Jadi belajar olah vokalnya di sekolah. Belajar olah vokal. Dulu belajar vokal tembang. Leungiteun kuring leungiteun gitu. Belajar itu. Karena saya resep sama Ius Wiradirja waktu itu. Pelembang juga ya. Bu Ida juga salah satunya yang mensupport. Bu Ida itu guru SMKI. Guru SMKI, anaknya Pak Koko Koswara. Ya. Padahal di SMKI itu spesialis kenang, Ang. Dulu teh. Dulu. Kunaon saya geus mung ngenang deui. Kunaon teh? Ingat saya perjalanan sedih. Tah Bu Ida teh hayang nama. Bu Ida teh hayang nama urang teh ka jurusan vokal. Tapi kan dibaeudan ku Bu Ida teh. Naonan maneh boga potensi dina vokal teh. Gitu. Da urang mikir mung jadi penyanyi tadina teh mung urang ngan saukur bisa hungkul tapi urang hayang bisa ngenang gitu. Karena tilu leutik disuguhanana eta angku babeh teh. Wayang mata kunaon saya resep wayang golek dan naon. Tepak kenang teh ngeunaheun bisa hayang bisa gitu. Tapi kan nyolong-nyolong bisa ngenang lah gitu nya bisa ngenang. Nah, nyokot spesialis, bisa lah nabeun-nabeungan saukur Seunggah, Adu Manis, Pucuk Samara, Pemuda Utama masih bisa gitunya. Hiji waktu angka saya eureun-eureun ngenang ya harita. Hiji waktu manggung di Ciamis. Jeung Pak Kosim harita teh. Penari nanti si Heni, urut pamajikan si Anton. Laguna tablo. Itu tablo. Bisa cenah ngeunang. Saya lagu tablo bisa. Opat pilat namanya. Ngarti mah seniman opat pilat gitu. Lagu rada gede itu. Rada gede. Mimiti mah opat pilat heula. Kali itu mah urang jadi dua wilat. Eta penari teh. Terus ngaliakan. Ngaliakan urang itu. Terus ngaliakan urang gitu. Tidinya era bisa tidak ngenang disirikan ulunnya di era lah gitu. Mana sekolah di SMK itu nyopat wilat nyalin teu nyaho cete urang salah naik keur made salah naikkeun bener salah naikkeun encan waktuna naik geus naik ka dua wilat terus geus kitu teh ka sawilat setengah. Bapak ya bade ngenang tapi bade sakola abdi di papai. Tidinya weh geus urang geus menang geus kana bodor geus tidinya. Oh tidinya. Jadi ngenangna diculkeun. Ngenangna diculkeun, tapi lamun misalkan aya manggung-manggung mah kenang jaipongan tablo teh. Jadi dicatet ang aslina demi Allah. Dicatet. Lagu naon we? Seunggah banda urang. Aman. Buah kawung aman. Aman. Tablo. Tablo. Ya, tapi lamun tablo silakan. Yang lain. Berarti ku tablo mah intina taluk. Ya. Saya mah diajar ang ieu ge nu teh dong deng dong deng kawitan. Di kamar tuh diajar. Tuh Kang Sule mah bener maruk zamananya. Apal-apal. Karena waditra karawitan bisa. Segala rupa bisa. Anu teu bisa naon sabenerna?
naon ya teu bisa Wadita imah waditra nu teu bisa naon. rebab. Oh rebab nu gesek. Tapi masih kene di Tapi di sana kene. Di sana mah masih lamun dipelajari mah masih kene bisa lah gitu. Naon ya waditra nu henteu teh. Nah, jadi jelas pemirsa sadayana Kang Sule itu kenapa beliau sukses? Karena beliau memang serba bisa. Dan bisanya bukan hanya bisa, tetapi emang nyanyi luar biasa. Sinetron sukses. Komedian jelas sudah tidak diragukan lagi. Jadi ente istilahnya mah dengan sakadar bisa lah, tapi ahli. Dan saya katakan Kang Sule itu sebagai legend sekarang. Wah, luar biasa. Tapi benar tidak ada komedian seperti, maaf bukan karena Kang Sule dekat dengan saya ya. Kalau legend di sini dekat. Naon? Kota legenda. Oh legenda atau legenda atau kota legenda. Bima Sakti. Kan dibacanya legend. Ya. Ya tapi eta mah komplek lah. Komplek wartawan. Jadi legend Kang Sule teh. Jadi luar biasa, makanya tidak semua orang bisa seperti Kang Sule. Kalau orang bisa semua seperti Kang Sule gampang. Jadi intinya mah upami pegawaian orang bisa semua mau disebut legend. Tetapi pegawaian Kang Sule itu emang saya nemutkeun simkuring dalang sadalang-dalang nyanyi mah teu bisa. Nya ge kakawen bisa naon? Klasik. Tarik kok mah teu bisa. Padahal dina wayang aya tari. Iya. Dina wayang aya nyanyi, tapi nyanyi nyalah jadi mah teu bisa, kakawen mah bisa. Tapi nyanyi teu bisa. Jadi saya seperti Kang Sule. Justru kuresep teh ang. Jadi apapun yang ada di dunia ini saya mah terutama dunia seni. Resep saya mah gitu. Erek pantomim saya mah diajar. Diajar. Pantomim pokoknya nu saya resep saya pelajari. Tah model nari-nari gitu pan tuh nari oge pan basicna nari. Basicna nari ya. Luar biasa. Ya tina nari itulah dan juga apresiasi lah. Yang terpenting mah mungkin ada niat dan saya tuh tidak berpikir misalkan gini, nanonan orang nari udah mau jadi penari gitu. Enggak berpikir ke situ. Nanonan orang ngalawak mempelajari lawak udah mau jadi pelawak. Enggak. Saya mah pelajari semua, nanti mana yang jadi ya itu yang kita syukuri. Tapi selebihnya itu kan tabungan saya, artinya akan menjadi sebuah kelebihan ketika kita sudah mempelajari. Coba kalau saya dulu untuk mempelajari kendang, untuk mempelajari waditra-waditra yang lain, mungkin saya nggak bisa ukur ngalawak unggul, tidak ada nilai plus mungkin. Anugerah yang terpenting malah itu. Anugerah. Ya. Amin. Barakallah. Tak Kang. Terakhir ya, ajakan akang kanggo seniman-seniman anu aya di sanes kieu Kang. Maksudnya nyarios. Nyarios sanes kieu. Eta markiran mundur. Ajakan maksudnya ka seniman-seniman senior junior anu aya di Jawa Barat khususna umumna Tatar Sunda lah atau Tatar Sunda supaya supaya meningkatkan atanapi ngaronyatkeun kreativitasna. Ya. Pada dasarnya mah kalau kita menyukai sesuatu hal, jangan sampai kita ini ada rasa malas dalam diri kita, karena sesuatu hal yang paling sulit itu adalah melawan malas. Betul. Apapun itu dalam pekerjaan apapun lah gitu, terutama untuk para seniman. Artinya pelajari sampai sekarang mungkin saya masih diajar. Gitu. Nah itu dia. Sampai sekarang masih diajar, mau komedi mau apapun lah gitu, karena komedi zaman sekarang jeung zaman dulu sudah berbeda. Nah sekarang ini saya lagi mempelajari komedi-komedi milenial ini kayak seperti apa gitu. Walaupun kita tidak menemukan, tapi intinya mah kita tetap usaha dan berusaha. Ngindung ka waktu beberapa zaman. Kalau istilah nasional nama di mana bumi dipijak, di situ honor harus dijunjung. Langit. Oh iya, langit harus dijunjung. Honor tapi itu. kan kalau mau ke langit kita harus ada honor. Ya belum kan? Tentu. Dongeng ngibing tahu yang orang naik tangga ke lapang itu kan tidak pakai honor. Kan mau ke mana? Kan jalan ke langit ya. Nah, talah tegeng itu mah heureuy lah. Tapi mana ndak menggelitik pisan. Jadi Kang, iya, apalagi keseniannya, kesenian itu tidak terlepas dari peran serta pemerintah. Betul. Di antaranya karena pemerintah juga punya kewajiban untuk melestarikan kesenian. Betul. Nah ini akan saran ke pemerintah supaya kesenian tradisi lebih diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana saran pemerintah? Kalau menurut saya mah pemerintah itu harus kayak Kang Dedi ya. Dedi Rosida. Dedi Mulyadi. Halo. Ya. Halo. Saya mah apa kan? Halo. Mang Cai. Mang Cai.
harus kayak Kang Deddy Mulyadi gitu. Jadi mengcreate, mengajak semua seniman untuk melestarikan hal ini. Gitu. Artinya pemerintah juga harus seperti itu, minimal di kabupaten, kecamatan, di Kodia, itu adakanlah minimal sebulan sekali atau 2 minggu sekali, sambil bersosialisasi tentang kepemerintahan kepada masyarakat. Jadi mungkin dapur seniman oke ngebul, ya kan kalau misalkan nunggu hajat mah susah belum tentu, apalagi di pandemi seperti ini. Nah dari mulai sekarang mungkin pemerintah harus memperhatikan hal itu, karena banyak seniman-seniman yang komodis Sunda mah wah banyak pisan gitu. Banyak pisan. Karena ya itulah, memang pemerintah juga harus, ya itu juga kalau memang mau mempertahankan seni dan budaya gitu kan. Ya terutama wayang golek, jaipongan, jangan sampai pada punah, kan banyak banget kan, aya reog, calung, Kuningan, Beluk, Ciawian, Cigawiran, macam-macam semana itu bisa nggak itu. Tapi kalau kita lihat mungkin ada satu sponsor malahan ya kan dari swasta lahnya yang mempertahankan itu gitu. Mungkin kalau misalkan didukung sama pemerintah ya kan dengan mengadakan hal itu, mengingatkan kembali kepada seniman-seniman dan juga masyarakat tentang kesenian yang sudah punah, kan ada alangkah baiknya. Saya sebagai seniman Sunda domisili di nasional ya mendukung dan mensupport apapun itu. Tepuk tangan. Nah ini salah satu jeniusnya Kang Sule. 9 ya. 9. Nah 9. Salah satu. Oh salah satu. Enggak, ini soalnya 20 berarti 19. Ya, Jadi jeniusnya Kang Sule itu seperti itu, bisa retorikanya, selain beliau sebagai komedian yang notabene riwayat, tetapi diajak serius emang luar biasa, kayak lulusan universitas. Terlulus padahal telulusnya. Tetapi emang mikirnya kritis gitu ya, luar biasa. Mungkin karena pergaulan yang luar biasanya ya. Pokoknya mah satu lagi untuk para seniman juga yang terpenting mah sabar. Itu mah kudu intinya sabar bagaimana? Contoh. Ya sabar dalam hal apapun gitu. Proses. Ya, dalam proses. Ya sekarang begini, seniman pengen dibantu sama pemerintah, tapi pemerintah juga banyak kebijakan. Nah, itulah kesabaran yang harus ditunggu gitu. Jadi pemerintah juga kan ada skala prioritas. Betul. Gitu. Jadi... Tapi jangan salah mengartikan kesabaran kayak anak saya gitu kan. Saya pernah gini ngasih tahu sama anak, kita tuh jadi orang harus sabar. Nggak perlu kita emosi. Santai aja. Gitu. Nah, suatu waktu dia mau ulangan matematika. Terus saya tanya kan, Ferdi, nih 15 tambah 10 berapa? Sama dengan tulis. Kok 20? Saya bilang, sabar ya, nanti juga 25. Kita jangan sampai pengaplikasian sabar nanti juga 25. Masa dicebor. Iya. Nah itu ya. Jadi kan kadang-kadang salah ya kan, bener. Orang sabar, ikhlas. Tapi cara menyampaikan juga, ya artinya kita juga sebagai seniman, cara menyampaikan ke pemerintahnya juga dengan baik, dengan proposal yang baik. Jangan sampai kejadian seperti itu. Ya, nanti juga kata pemerintah gitu. Seniman kalau nggak ada acara sabar, nanti juga bangkrut. Ya, hatur nuhun Kang Sule. Obrolan anu luar biasa, obrolan anu muncul simkuring seueur istimewa, obrolan anu seueur pulunganana. Jarang didokar seperti kieu. Luar biasa, mudah-mudahan jadi contoh nu tuladan kanggo para seniman sadayana. Oke, ide informasi Kang Sulema, meskipun beliau ada di Jakarta, tetapi beliau tetap silaturahim dengan seniman-seniman yang ada di Jawa Barat. Contohnya sekarang saya diundang Kang Dul, Kang Ohang, Kang Anton, semua diundang ke sini untuk berkolab, luar biasa. Terima kasih buat Kang Sule. Terima kasih. Nanti juga Kang Dadan ada di Sulpot. Ya, siap. Sule Channel. Jangan lupa Sule Channel di subscribe nya Sulpot. Sakitu panginten ka pemirsa sadana langkung sahur bae carek tinggi jebur sahur teh Sule Tleta. Hapunten bila yang kalapatan tepang deui di Dokar Dongeng Kahirupan Rakyat.